Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan seorang wanita. Wanita memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kaum lelaki. Keistimewaan itu merupakan fitrah yang Allah berikan, seperti wanita merasakan haid, hamil, melahirkan dan menyusui. Jadi, patut berbahagialah bagi wanita karena Allah telah menciptakan kita ke bumi ini dengan keistimewaannya. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa hidupnya dikelilingi oleh wanita-wanita hebat nan tangguh. Bahkan saat ajal menjemput, Rasulullah bersama wanita hebat dan tangguh tersebut. Karena sesungguhnya kesuksesan dakwah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada peran serta wanita di dalamnya. Mungkin Anda pernah mendengar ungkapan berikut. Di balik laki-laki yang hebat, pasti ada wanita yang hebat pula di belakangnya. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab juga pernah mengatakan, laki-laki sukses itu dilihat dari dua hal, yang pertama siapa ibunya dan yang kedua siapa istrinya. Wanita cerdas di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang punya pengaruh besar dalam sejarah Islam. Mereka adalah para istri, putri dan sahabat perempuan atau syahabiah Nabi. Sosok mereka dikenal hebat, tangguh, pintar, berani, penyabar, teguh pendirian dan punya iman yang kokoh. Mereka patut dijadikan teladan terbaik terutama bagi kaum perempuan. Dalam buku, 25 Perempuan Teladan, karya Hajiah Ummah Faridah LCMA disebutkan, banyak tokoh perempuan yang tercatat dalam sejarah Islam. Lalu, siapa sajakah wanita tangguh dan hebat di zaman Rasulullah tersebut? Mari kita simak bersama penjelasannya. Sebelum lanjut, follow dan subscribe akun Dakwah Gaib, semoga Allah panjangkan umur dan dilimpahkan rezekinya, untuk kita semua. 1. Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin dan pebisnis ulung. Beliau adalah istri pertama Rasulullah yang dijuluki Ummul Mukminin. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha bergelar At-Tahirah atau disebut sebagai perempuan yang suci, sekaligus orang pertama yang mengimani kerasulan Nabi. Perjuangan Khadijah di awal kerasulan selalu dikenang Nabi hingga beliau selalu menyebut-nyebut nama Khadijah di hadapan istri-istri beliau. Wajar saja, Khadijahlah yang menguatkan Rasulullah, meringankan derita, membenarkan dan mengajaknya untuk tidak menggubris semua tindakan orang kafir Mekah terhadap beliau. Selain dikenal dengan kesucian dan kemuliaan, Sayyidatuna Khadijah juga seorang pebisnis hebat. Menurut Abu Salsabil Muhammad Abdul Hadi, kafilah dagangnya setara dengan kafilah dagang kaum Quraisy seluruhnya. 2. Saudah binti Zam'ah, Ummul Mukminin. Nama lengkapnya Saudah binti Zam'ah Ibn Qais Ibn Abd Syams Al-Qurasyah Al-Amiriyah. Beliau perempuan pertama yang dinikahi Rasulullah setelah wafatnya Khadijah. Ketika itu, Saudah berstatus janda berusia 55 tahun dan memiliki 6 anak, sedangkan Rasulullah berusia 50 tahun. Di samping tua usianya, Saudah juga perempuan yang baik hatinya, cerdas, memahami agama, bertakwa, dan salihah. Ia mampu mengisi kekosongan hati Rasulullah setelah wafatnya Khadijah dengan kasih sayang, kelembutan, nasihat, dan dukungan. Saudah adalah teladan yang langka dalam hal keindahan pelayanan kepada Rasulullah dan kedua putri beliau Ummu Kulsum dan Fatimah. Saudah memelihara keduanya dengan keikhlasan. Saudah hidup berumah tangga dengan Rasulullah tanpa kehadiran istri Rasulullah yang lain selama 3 tahun. Di antara keteladan Saudah yaitu, pengorbanan dan dermanya di jalan Allah, selalu mendahulukan orang lain, mampu menciptakan canda dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemudian, punya semangat tinggi menjalankan perintah Allah dan Rasulullah. Saudah juga menjadi landasan izin bagi kaum perempuan keluar rumah untuk suatu keperluan. Beliau juga sabar dan komitmen memenuhi janji. 3. Aisyah binti Abu Bakar, Ummul Mukminin. Guru perempuan bagi para sahabat, Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar dilahirkan awal tahun ke-4 Hijriah setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Aisyah yang juga putri sahabat mulia Abu Bakar dinikahi Rasulullah 10 tahun kemudian, saat Aisyah berusia 7 tahun. Namun Nabi baru mengajak Aisyah hidup bersama setelah usia Aisyah 9 tahun. Aisyah memiliki keistimewaan dibandingkan istri-istri Rasulullah yang lain dalam hal keluasan ilmu termasuk tentang Al-Quran, tafsir, hadis dan fikih. Kecerdasan Aisyah yang dibimbing langsung oleh Rasulullah membuatnya mampu menyerap ribuan hadis lebih dari Rasulullah dan meriwayatkannya dengan penuh ketelitian. Sosok Ummul Mukminin ini dikenal punya kepribadian sangat mulia.
Beliau seorang jujur, tekun beribadah, dan rajin bertahajud. Beliau selalu melaksanakan puasa. Dikenal qanaah dan zuhud terhadap dunia. Sayyidah Aisyah juga seorang yang dermawan dan banyak bersedekah, sampai-sampai keponakannya, Urwah bin Az-Zubair, pernah melihat pada suatu hari beliau bersedekah sebanyak 70.000 dirham padahal ia menambal sendiri bajunya. 4. Hafsah binti Umar, Ummul Mukminin, pemelihara naskah asli Al-Quran. Sayyidah Hafsah binti Umar lahir saat orang-orang Quraisy sedang membangun Ka'bah. Putri sahabat terkemuka Umar bin Khattab ini sangat mencintai ilmu dan adab. Beliau belajar menulis kepada Syifa bin Abdullah Al-Qurasyiyah Al-Adawiyah, hingga menjadi perempuan yang fasih di kalangan Quraisy. Rasulullah menikahi Hafsah pada usia 18 tahun setelah suaminya wafat syahid di Perang Uhud. Kesabaran merupakan teladan terbaik Sayyidah Hafsah. Karena kesabarannya, Allah mengganti suaminya dengan orang yang paling baik di alam semesta, yakni Nabi Muhammad. Hafsah memiliki kedudukan tinggi di antara para istri Rasulullah sampai Aisyah berkata, dia, Hafsah, lah yang menyetarai aku di antara para istri-istri Rasulullah. Keluasan ilmu Hafsah diakui oleh ayahnya sendiri. Ketika sang ayah menjadi khalifah, Umar sering meminta pendapat Hafsah. Salah satunya pertanyaan Umar, berapa lama seorang istri mampu ditinggal pergi oleh suaminya? Hafsah menjawab, 4 atau 6 bulan. Keteladanan Hafsah lainnya tampak pada ketelitiannya dalam membaca Al-Quran. Inilah salah satu yang menjadi alasan Abu Bakar mempercayakan penyimpanan naskah Al-Quran kepada Hafsah. Pada masa Abu Bakar telah dilakukan penghimpunan Al-Quran atau Jamu Al-Quran, yang sebelumnya tertulis terpisah-pisah. Hasil penghimpunan Al-Quran ini dipercayakan kepada Hafsah. Hafsah juga merupakan teladan terbaik dalam kesederhanaan hidup dan kesuhudan. Beliau rajin melakukan puasa sunnah dan mengerjakan sholat malam. 5. Zainab binti Huzaimah, Ummul Mukminin dan Ummul Masakin. Nama lengkapnya Zainab binti Huzaimah ibn Haris ibn Abdillah ibn Amru ibn Abdi Manaf ibn Hilal ibn Amir ibn Sasa'ah al-Hilaliyah. Lahir tahun ke-13 sebelum kenabian. Sebelum masuk Islam beliau dikenal dengan gelar Ummul Masakin atau ibu orang-orang miskin. Zainab binti Huzaimah termasuk kelompok pertama masuk Islam dari kalangan wanita. Rasulullah menikahi Zainab karena kasih sayang beliau kepada umatnya, bukan karena dorongan nafsu. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Zainab tidak begitu cantik, dan tidak seorang pun di kalangan sahabat yang bersedia menikahinya. Keteladanan Zainab adalah perempuan yang menyayangi kaum miskin dan selalu bersikap lemah lembut. Sayyidah Zainab tidak tamak kepada kesenangan dunia. Kemurahan hati dan kedermawannya dalam berderma semakin kuat dan kokoh berkat keteladanan akhlak mulia Rasulullah. Rumah tangganya dengan Rasulullah hanya berjalan 8 bulan, karena Zainab wafat pada tahun ke-4 Hijriah dalam usia 30 tahun. 6. Ummu Salamah, Ummul Mukminin, As-Sabirah Al-Muhtasibah. Nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah ibn Mughirah Al-Mahzumiyah Al-Qurasyiyah. Sebelum menjadi istri Rasulullah, beliau dinikahi oleh Abu Salamah Abdullah ibn Abdil Asad Al-Mahzumi, sahabat yang turut 2 kali hijrah. Ummu Salamah merupakan teladan istri yang baik, dan senantiasa memikul beban ujian dan kerasnya siksaan orang-orang Quraisy. Sejak usia muda, Hindun atau Ummu Salamah ini merupakan perempuan berkepribadian kuat, bermartabat, terhormat, cantik, berbelas kasih, dan cerdas. Keistimewaan Ummu Salamah yaitu memiliki ketajaman logika, kematangan berpikir, dan keputusan yang benar atas banyak perkara. Karena itu, ia memiliki kedudukan yang agung di sisi Rasulullah. Interaksinya dengan para ummahat al-mukminin lainnya merupakan interaksi yang diliputi rasa kasih sayang. Ummu Salamah merupakan istri Rasulullah yang diberi keistimewaan berupa turunnya wahyu Allah ketika beliau sedang berada di rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah wafat pada tahun ke-59 Hijriah dalam usia 84 tahun, riwayat lain menyebut 90 tahun. Beliau merupakan Ummul Mukminin yang paling akhir wafatnya. Beliau masih hidup hingga terbunuhnya Husain. Saat itu beliau sangat terpukul dan berduka cita mendalam. Tidak berapa lama, beliau berpulang ke rahmatullah. Abu Hurairah yang memimpin sholat jenazahnya dan dimakamkan di Baqi. 7. Zainab binti Jahsy, Ummul Mukminin yang sangat khusyuk beribadah. Setelah Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah, beliau menikah dengan Zainab binti Jahsy. Ia adalah sepupu Nabi. Sebelumnya Zainab telah menikah dengan Zaid ibn Haris, anak angkat Rasulullah.
Setelah dicerai oleh Zaid, Allah menikahkannya dengan Rasulullah yang kisahnya diabadikan dalam surat Al-Ahzab. Zainab dilahirkan di Mekah 20 tahun sebelum kenabian. Zainab termasuk perempuan pertama yang memeluk Islam. Ketika kaum kafir Quraisy menyiksa umat Islam, Zainab juga turut merasakan siksaan itu. Zainab yang cantik dibesarkan di tengah keluarga terhormat, sehingga orang-orang Quraisy menyebutnya dengan perempuan Quraisy yang cantik. Zainab adalah perempuan salihah, bertakwa dan tulus imannya. Hal itu dinyatakan sendiri oleh Sayyidah Aisyah. Keteladanan Zainab adalah seorang Ummul Mukminin bertangan terampil. Beliau menyamak kulit dan menjualnya, juga mengerjakan kerajinan sulaman, dan hasilnya diinfakkan di jalan Allah. Salah satu keberkahan yang terdapat pada diri Zainab adalah turunnya ayat hijab disebabkan oleh beliau. Peristiwa itu terjadi pada pagi hari diadakannya walimah al-urs untuk dirinya. Sejak saat itulah hijab diwajibkan atas istri Rasulullah dan atas seluruh muslimah. Beliau juga seorang yang jujur dan benar dalam ucapannya, serta sangat khusyuk dalam beribadah. 8. Juwariyah binti Al-Haris, Ummul Mukminin, Al-Hilwah Al-Malahah. Sayyidah Juwariyah memiliki nama lengkap Juwairiyah bint Al-Haris. Beliau adalah putri seorang pemimpin Bani Al-Mustalik yang bernama Al-Haris ibn Abi Dirar yang sangat memusuhi Islam. Juwairiyah dilahirkan 14 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah, jika dilihat dari perspektif kemaslahatan sangat relevan. Karena perjuangan dakwah Rasulullah menjadi mudah dengan masuk Islamnya Juwairiyah dan ayahnya, Al-Haris. Inilah pernikahan yang membawa berkah demi kepentingan dakwah. Saat menjadi istri Rasulullah, keimanan dan keislaman Juwairiyah semakin kokoh. Semula namanya adalah Burah, kemudian diganti menjadi Juwairiyah. Beliau memiliki sifat dan kehormatan sebagai keluarga seorang pemimpin. Beliau adalah gadis cantik yang paling luas ilmunya dan paling baik budi pekertinya di antara kaumnya. Kecantikan wajah Juwariyah membuat Aisyah merasa gelisah dan berkata, "Demi Allah, ketika aku melihatnya di depan pintu kamarku, maka aku langsung tidak menyukainya karena kecantikannya. Aku tahu Rasulullah akan melihatnya seperti yang aku lihat." Meski demikian, secara diam-diam Aisyah menaruh rasa kagum kepada Juwairiyah. Pernikahannya dengan Nabi menjadikan 100 keluarga Bani Mustalik dibebaskan dan masuk Islam. 9. Safiyah binti Huyai, Ummul Mukminin, perempuan cerdas dari Bani Nadir. Sayyidah Safiyah memiliki nama lengkap Safiyah bin Huyai ibn Akhtab. Ibunya bernama Barrah binti Samuel. Beliau dilahirkan 11 tahun sebelum hijrah, atau 2 tahun setelah masa kenabian. Safiyah adalah perempuan cerdas, menyukai ilmu pengetahuan sejak kecil serta rajin mempelajari sejarah dan kepercayaan bangsanya. Dari kitab suci Taurat dia membaca bahwa akan datang seorang nabi dari Jazirah Arab yang akan menjadi penutup semua nabi. Pada tahun 7 Hijriah, kaum muslimin berhasil mengalahkan Yahudi dan mereka mendapatkan harta rampasan perang. Safiyah termasuk dalam tawanan perang. Para sahabat kemudian mengusulkan Rasulullah agar mengambil Safiyah untuk istri beliau. Hal ini disebabkan Safiyah adalah anak perempuan dari pemuka Yahudi. Akhirnya Nabi memerdekakan Safiyah sebagai mahar untuk menikahinya. Dalam banyak peristiwa, Safiyah sudah menangkap sifat dusta, tipu muslihat, dan pengecut ayahnya. Di antara yang menjadi perhatian Safiyah adalah sikap Huyai terhadap kaumnya sendiri. Pernikahan Rasulullah dengan Safiyah didasari beberapa landasan. Safiyah telah memilih Islam dan menikah dengan Rasulullah ketika beliau memberinya pilihan antara memeluk Islam dan menikah dengan beliau, atau tetap dengan agamanya dan dibebaskan sepenuhnya. 10. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, Ummul Mukminin. Ummu Habibah merupakan sosok teladan dalam hal kegigihan dan kesabarannya memperjuangkan Islam. Meski banyak tantangan yang menghadangnya, dipaksa oleh ayahnya, Abu Sufyan untuk meninggalkan Islam, ia tetap kokoh dan mempertahankan keyakinannya. Ummu Habibah rela menanggung beban yang melelahkan dan beban yang berat karena memperjuangkan akidahnya. Nama asli dari Ummu Habibah ini adalah Ramlah binti Abu Sufyan. Beliau lahir 13 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad. Sejak kecil Ummu Habibah terkenal memiliki kepribadian kuat, kefasihan dalam berbicara, sangat cerdas, dan sangat cantik. Ummu Habibah dikenal sosok perempuan sabar memikul beban lantaran memperjuangkan agamanya dalam keterasingan dan hanya seorang diri, jauh dari keluarga dan kampung halaman. Ketika mendengar penderitaan Ummu Habibah,
hati Rasulullah tergerak sehingga beliau menikahinya dan Ummu Habibah tidak lagi berada dalam kesedihan berkepanjangan. Perbedaan Ummu Habibah di antara istri-istri Nabi lainnya adalah kedudukannya sebagai putri seorang pemimpin kaum musyrik Mekah yang menentang dakwah Rasulullah yaitu Abu Sufyan. Namun Ummu Habibah tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dan tidak terpengaruh sedikit pun oleh ayahnya yang kala itu musyrik. 11. Maimunah binti Al-Haris, Ummul Mukminin, perempuan dengan kemauan kuat. Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah adalah istri Rasulullah yang pernikahannya disebabkan penyerahan dirinya kepada Nabi ketika keluarganya hidup dalam adat jahiliyah. Beliau adalah bibi dari Khalid ibn Walid dan juga bibi dari Ibnu Abbas. Ia termasuk perempuan yang masyhur dengan keutamaan, nasab dan kemuliaannya. Maimunah termasuk dalam 3 bersaudara yang memeluk Islam. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah yang bersabda, Al-Mukminah adalah 3 bersaudara, yaitu Maimunah, Ummu Al-Fadal, dan Asma. Beliau dilahirkan 6 tahun sebelum masa kenabian, sehingga dia mengetahui saat-saat orang-orang hijrah ke Madinah. Rasulullah menikah dengan Maimunah dengan berstatus janda. Keteladanan Maimunah yaitu memiliki akhlak mulia. Beliau memperlakukan istri-istri Nabi yang lain dengan baik dan penuh rasa hormat. Aisyah menggambarkan Maimunah sebagai berikut, "Demi Allah, Maimunah adalah perempuan yang baik kepada kami dan selalu menjaga silaturahmi di antara kami. Dia dikenal dengan kezuhudannya, ketakwaannya, dan sikapnya yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah." Riwayat-riwayat pun menceritakan penguasaan ilmunya yang luas. Maimunah juga dikenal sebagai perempuan yang memiliki kemauan kuat menegakkan aturan Allah. Dia tidak mau mendahulukan kasih sayang, kelembutan, atau hubungan kerabat, mengalahkan penerapan syariat Allah. Maimunah memberikan keteladanan kepada kita untuk lebih mendahulukan aturan Allah, hukumnya, dan perintahnya dari segala bentuk hubungan lainnya, agar syariat Allah tetap tegak di muka bumi. 12. Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah adalah perempuan atau budak, asal Mesir yang dihadiahkan Muqawqis, penguasa Mesir kepada Rasulullah pada tahun 7 Hijriah. Setelah dimerdekakan lalu dinikahi oleh Rasulullah dan mendapat seorang putra bernama Ibrahim. Beliau bernama asli Maryah binti Syamun. Mengenai Maryah, Sayyidah Aisyah pernah mengungkapkan rasa cemburunya. "Ku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maryah karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya." Keteladanan Maryah adalah kesabarannya ketika putra tercinta yang juga dicintai Rasulullah yaitu Ibrahim, wafat. Meski ditimpa musibah, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi kematian. Kecintaannya kepada Rasulullah dan anaknya diwujudkan dalam bentuk perhatian terhadap makam keduanya. Sepeninggal Rasulullah, Maryah hampir tidak pernah keluar rumah kecuali ziarah ke makam suaminya, Rasulullah dan makam putra tercintanya, Ibrahim di Baqi. Setelah Rasulullah meninggal, Maryah hidup menyendiri dan mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. 13. Zainab binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zainab binti Muhammad ibn Abdillah merupakan putri tertua dari Rasulullah. Ia lahir ketika Rasulullah berumur 30 tahun. Beliau dilamar oleh Halah bin Huwailid, bibi dari ibundanya, untuk dijodohkan dengan anaknya yang bernama Abu Al-As. Namun, Zainab berpisah dari suaminya karena Abu Al-As memilih bergabung dengan kaum musyrikin Makkah. 6 tahun lamanya Zainab hidup bersama Rasulullah di Madinah. Selama itu pula ia tidak pernah berhenti berdoa agar kiranya Allah berkenan melapangkan hati suaminya untuk menerima Islam. Ketika Abu Al-As galau, ia teringat pada Zainab yang sangat mencintai dan setia padanya. Ia pun masuk Madinah secara sembunyi-sembunyi pada waktu malam, dan meminta perlindungan kepada Zainab. Pada tahun 7 Hijriah Abu Al-As akhirnya kembali ke Madinah dalam keadaan memeluk agama Islam. Ia pergi sebagai muhajir, yang kemudian dipersatukan kembali dengan Zainab dalam hubungan pernikahan yang islami. Nabi memuji putrinya atas kesetiaannya kepada suami yang telah lama berpisah. Zainab wafat pada tahun 8 Hijriah. Ia telah mengukir keteladanan yang indah, yakni kesetiaan seorang istri kepada suami, ketulusan cinta dan keteguhan iman. 14. Ruqayyah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruqayyah merupakan putri kedua Rasulullah dan istri dari Utsman ibn Affan. Beliau dilahirkan tahun ke-7 sebelum kenabian.
Ketika kaum kafir Quraisy melakukan tekanan dan penyiksaan kepada umat Islam, Ruqayyah dan Utsman melakukan hijrah ke Habasyah demi menyelamatkan akidah mereka. Keteladanan Ruqayyah dipuji oleh Nabi ketika beliau ikut rombongan hijrah ke Habasyah berjumlah 11 orang. Beliau meninggalkan kesenangan berupa harta dan keluarga demi menegakkan agama Allah. Anas ibn Malik meriwayatkan bahwa Utsman ibn Affan pergi bersama istrinya Ruqayyah ke Habasyah. Ketika mendengar berita tentang nasib perjalanan Utsman ke Habasyah, membuat Rasulullah tertunduk. Seorang perempuan mengabarkan, "Aku melihat Utsman membawa istrinya di atas kuda yang lemah lagi lambat jalannya, sementara ia menuntunnya." Lalu Rasulullah bersabda, "Semoga Allah menemani mereka berdua." Ruqayyah meninggal dunia setelah sakit. Ia meninggal 17 bulan setelah hijrah Rasulullah ke Madinah. Sepeninggal Ruqayyah, Rasulullah menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum, adik Ruqayyah. 15. Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Nisa, Ahlul Jannah. Sayyidah Fatimah binti Muhammad, putri Rasulullah dilahirkan 5 tahun sebelum diutusnya Muhammad sebagai Rasul. Ibundanya adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Ketika masih bayi, ia tidak disusukan kepada perempuan lain sebagaimana tradisi jahiliyah. Ibundanya sendiri, Khadijah, yang menyusui Fatimah. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Fatimahlah yang memiliki kemiripan dengan Nabi Muhammad termasuk budi pekertinya. Setelah wafatnya Khadijah, Fatimahlah yang melayani ayahandanya. Ia mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga Nabi. Ia juga menyayangi ayahnya, dan berusaha meringankan tugas ayahnya. Rasulullah sangat menyayangi Fatimah, hingga beliau pernah bersabda, "Fatimah adalah bagian dari diriku, maka siapa saja yang membuat marah dia berarti dia membuat marah aku." Pada tahun kedua hijrah, Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib dengan mahar hasil penjualan baju besinya sebesar 480 dirham. Keistimewaan Fatimah disebutkan bahwa selain menjaga kemuliaan dan izzah perempuan, beliau juga sosok yang cerdas. Beliau pernah ambil bagian dalam periwayatan hadis, dengan meriwayatkan 18 hadis. Menurut Ibn al-Jauzi, Fatimah merupakan satu-satunya putri Rasulullah yang turut berperan dalam periwayatan hadis. Dari pernikahannya dengan Ali, Sayyidah Fatimah melahirkan 5 orang putra-putri, yaitu Al-Hasan, Al-Husain, Al-Muhsin yang meninggal saat masih kecil, Zainab Al-Kubra, dan Ummu Kulsum Al-Kubra. Fatimah menyusul Rasulullah 6 bulan sesudah wafatnya sang ayah, yakni 4 Ramadan 11 Hijriah, dalam usia 24 tahun. 16. Ummu Ammar Sumayyah binti Hubbat, syahidah pertama dalam Islam. Sumayyah binti Hubbat adalah bekas budak Abu Huzzaifah. Oleh majikannya, Sumayyah dinikahkan dengan Yasir yang merupakan teman Abu Huzzaifah. Ketika Sumayyah melahirkan anaknya, Ammar bin Yasir, maka Abu Huzzaifah memerdekakannya. Keteladanan Sumayyah dikisahkan, ia dan suaminya masuk Islam ketika diseru oleh anaknya, Ammar. Mengetahui keislaman keluarga ini, kaum Quraisy menyiksa mereka. Pada saat itu Rasulullah dilindungi oleh pamannya, Abu Thalib, Al-Abbas dan Hamzah, yang menjadi pemuka kaum Quraisy yang disegani. Ketika Rasulullah melewati rumah keluarga Yasir yang disiksa habis-habisan oleh orang Quraisy, beliau bersabda, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sungguh tempat kembali yang dijanjikan untuk kalian adalah surga." Saat kafir Quraisy menyiksa Sumayyah, ia tampak sabar, kuat memikul derita meskipun ia adalah seorang perempuan yang sudah renta usianya. Sumayyah dan keluarganya disiksa dengan keji oleh keluarga Bani Al-Mughirah. Mereka diikat di kayu di bawah terik matahari dan dicambuki terus-menerus. Menghadapi siksaan demikian kerasnya, Sumayyah tetap tidak mau kembali kepada kemusyrikan sebagaimana yang diharapkan kaum kafir Quraisy. Abu Jahal tidak dapat menahan amarahnya melihat keteguhan tauhid Sumayyah, hingga akhirnya Abu Jahal membunuhnya dengan menghujamkan tombak. Sumayyah menjadi perempuan yang syahid pertama dalam Islam. Beliau wafat pada tahun ke-6 masa kenabian. 17. Ummu Ammarah Nusaybah binti Ka'ab, perisai Nabi dalam Perang Uhud. Nusaybah binti Ka'ab ibn Amr ibn Mabzul ibn Amr ibn Ganam, lebih dikenal sebagai Ummu Ammarah. Ia adalah salah seorang delegasi kaum Ansar Madinah dari Bani Mazin yang diam-diam menyusup menemui Rasulullah di Uqbah dan bersumpah mendukung beliau dan mendorong beliau untuk hijrah ke Madinah. Nusaybah menikah dengan Zaid ibn Asim al-Mazini an-Najjari, dan memiliki 2 putra yang bernama Abdullah dan Habib. Keteladanan Nusaybah termasuk perempuan yang awal masuk Islam.
Ia menerima hidayah dari duta pertama Rasulullah yaitu Mus'ab bin Umair. Setahun setelah masuk Islam, Nusaibah bersama 73 orang lelaki dengan satu perempuan lain yaitu Asma bin Umar meninggalkan Madinah untuk berbayat kepada Rasulullah pada Baiat Aqabah kedua. Ia merupakan perempuan Ansyar yang pertama kali membayat Rasulullah. Nusaibah ikut berpartisipasi dalam perang Uhud bersama suami dan kedua anaknya, Abdullah dan Habib. Ketika umat Islam ditimpa kekalahan dalam perang Uhud akibat serangan balik yang dilancarkan Khalid ibn Walid yang saat itu masih kafir, kondisi umat Islam bercerai-berai dan jiwa Rasulullah terancam. Saat perang itu, Nusaibah berjuang melindungi Rasulullah hingga dirinya sendiri terkena 13 luka. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya kedudukan Nusaibah bin Ka'ab pada hari ini adalah lebih baik dari kedudukan Fulan dan Fulan. Umar juga meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda dalam perang Uhud, setiap kali saya melihat ke kanan dan kiriku, aku selalu melihat, amarah sedang berperang membentengiku. Tidak hanya terlibat dalam perang Uhud, Nusaibah juga turut dalam Baiat Ridwan. Tidak lama setelah kepulangannya dari perang Yamamah, Nusaibah menderita sakit akibat luka di pundaknya yang ia derita pada perang Uhud kembali kambuh, dan mengakibatkan demam yang meninggi di seluruh tubuhnya, hingga akhirnya beliau menghadap ke rahmatullah. Keterlibatan Nusaibah dalam medan jihad menunjukkan semangat pengorbanannya yang luar biasa. Ia betul-betul menjadi revolusioner muslimah. 18. Fatimah binti Asad, Ummu Bada Ummi Rasulillah. Fatimah bin Asad ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay merupakan istri sekaligus saudara sepupu Abu Talib, paman Rasulullah sehingga ia termasuk perempuan terpandang dari Bani Hashim. Perempuan ini memiliki keutamaan di mata Rasulullah karena berperan dalam mendidik, memelihara, dan mengasuh beliau sepeninggal kakek beliau. Keluarga Abu Talib dan Fatimah bin Asad sebenarnya adalah keluarga miskin dan banyak anak. Ketika Rasulullah hidup bersama mereka, keberkahan dalam rumah pun mereka peroleh. Fatimah bin Asad melihat sendiri seluruh keberkahan yang memasuki rumahnya sejak awal sehingga bertambahlah kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Selain itu, Fatimah bin Asad juga mendengar berita keberkahan Nabi Muhammad ketika beliau ikut berdagang bersama suaminya Abu Talib ke Syam. Ketika Khadijah, istri tercinta Rasulullah wafat pada tahun 9 Hijriah, maka Fatimah bin Asadlah yang mengatur segala kebutuhan rumah tangga Rasulullah sampai beliau kemudian menikahi Saudah. Keteladanan Fatimah bin Asad sebagai ibu yang baik juga ditunjukkan kepada Fatimah binti Rasulullah, menantunya. Ia sangat mencintai putri Rasulullah sekaligus menantunya itu. Ia bekerja sama dan saling membantu dengan Fatimah dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kecintaan Rasulullah kepada Fatimah bin Asad yang telah merawatnya ketika kecil, ditunjukkan dengan doa yang beliau panjatkan untuk Fatimah. Beliau juga sering tidur siang di rumahnya dan menyantuninya. Ibn Sa'id memberikan keterangan bahwa Fatimah bin Asad adalah seorang perempuan salihah. Rasulullah biasa mengunjungi rumahnya dan tidur siang di sana. Fatimah bin Asad telah tiada. Ia meninggalkan keteladanan kepada kita untuk berbuat baik dan mengasuh anak yatim, sabar menghadapi musibah, dan menunjukkan hubungan yang baik antara mertua dan menantu, yakni antara Fatimah bin Asad dan Fatimah bint Rasulullah. 19. Ummu Sulaim binti Milhan, dai perempuan dan ibunda pelayan Rasulullah. Nama lengkapnya adalah Ummu Sulaim bin Milhan ibn Khalid ibn Zaid ibn Haram ibn Jundub al-Ansyariyah. Ia adalah ibu dari Anas ibn Malik, pelayan baginda Rasulullah. Ummu Sulaim termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Ummu Sulaim menjadi dai di rumahnya. Ia mengajarkan anaknya, Anas ibn Malik, yang masih berusia 4 tahun untuk mengucapkan syahadat. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Ummu Sulaim yang merupakan dai yang sadar akan tugasnya dan berhasil membuat Abu Talhah bersyahadat dan menikah dengannya. Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talhah. Rumah mereka adalah rumah penuh berkah berkat kehadiran Nabi di rumah mereka. Keluarga Ummu Sulaim sudah sedemikian dekat dan menyatu dengan cinta kepada Rasulullah. Ummu Sulaim juga turut berperan meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 14 hadis. 4 diantaranya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, 1 hadis diriwayatkan Al-Bukhari sendiri, dan 1 hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. 20. Ummu Haram bin Milhan, pejuang perempuan pertama di lautan. Nama lengkapnya Ummu Haram bin Milhan ibn Khalid ibn Zaid ibn Haram ibn Jundub ibn Amir ibn Ganam ibn Adi ibn Najjar. Ia adalah perempuan Ansyar dari Bani Najjar,
saudara perempuan Ummu Sulaim, sekaligus bibi dari pelayan Rasulullah Anas ibn Malik. Keteladanan Ummu Haram yaitu perempuan yang hafal Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis. Hadisnya banyak diriwayatkan oleh suaminya sendiri, Ubadah ibn Samit, keponakannya Atta, ibn Yasar dan Anas ibn Malik. Rasulullah sangat memuliakan Ummu Haram. Beliau mengunjungi rumahnya dan Kuba, bahkan terkadang tidur di sana, seperti halnya beliau terkadang juga tidur di rumah saudaranya, yakni Ummu Sulaim. Sosok Ummu Haram bint Milhan adalah sosok perempuan yang pernah didoakan Nabi ikut dalam golongan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dalam riwayat Imam Muslim dengan redaksi yang sangat panjang, disebutkan Ummu Haram ikut serta dalam pasukan perang Islam yang naik kapal dan mengarungi samudera pada zaman kekhalifahan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kemudian ia terjatuh dari untanya ketika keluar dari kapalnya yang sudah menepi ke daratan, lalu ia wafat seketika. Pada waktu itu peperangan yang terjadi adalah Perang Kibris. Lalu Ummu Haram dikubur di sana. Adapun panglima perangnya pada saat itu adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Perang itu terjadi pada masa kekhalifahan Utsman ibn Affan. Ketika itu Muawiyah ibn Abi Sufyan ditemani Abu Dzar, Abu Darda, dan sahabat-sahabat yang lain. Peristiwa itu terjadi pada tahun 27 Hijriah. Ummu Haram benar-benar menunjukkan dirinya sebagai mujahidah pertama yang turut berjuang di lautan. 21. Asma, binti Abu Bakar, Dzat an-Nitaqain, pemilik dua ikat pinggang. Nama lengkapnya adalah Asma, binti Abu Bakar Abdullah ibn Utsman. Sayyidah Asma, tumbuh dalam lingkungan yang baik. Ayahandanya adalah Abu Bakar, sahabat paling dicintai Rasulullah. Ibunya bernama Qutailah bin Abdul Uzza. Mereka seluruhnya masuk Islam dan memperoleh kemuliaan sebagai sahabat Nabi. Suaminya adalah Zubair bin Awam, salah seorang yang dijanjikan masuk surga. Anaknya adalah Abdullah ibn Az-Zubair, ulama ahli ibadah dan mujahid. Keutamaan Asma adalah seorang perempuan teladan yang dermawan, murah hati dan rela berkorban. Abdullah ibn Az-Zubair berkata, "Aku tak pernah melihat perempuan yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma, tetapi kedermawanan mereka berdua berbeda. Aisyah bisa mengumpulkan harta sedikit demi sedikit, lalu ketika sudah terkumpul banyak dia menyedekahkannya, sedangkan Asma adalah perempuan yang tak pernah menyimpan harta untuk esok pagi." Asma juga memiliki ilmu yang luas. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 58 buah. 5 hadis terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, 4 dalam Sahih Muslim, sedangkan sisanya tersebar dalam berbagai kitab hadis. Asma juga seorang perempuan tegar dan penyabar. Dijuluki Dzat an-Nitaqain karena beliau punya ikat pinggang lalu memotongnya menjadi 2. Yang satu digunakannya untuk pembungkus bekal makanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat di Gua Hira, dan yang satu lagi sebagai kirbahnya, ikat pinggang yang dipakai perempuan. 22. Rufaidah al-Aslamiyah, dokter perempuan pertama dalam Islam. Rufaidah al-Aslamiyah adalah perempuan dari Bani Aslam yang biasa mengobati orang-orang terluka ketika perang kaum muslim dan kaum kafir Quraisy. Beliau mengobati yang terluka dengan hati ikhlas. Ibnu Ishaq menyebutkan dalam kisah Sa'ad ibn Mu'az, ketika ia terluka dalam perang Handak, lalu Rasulullah bersabda, "Tempatkanlah Sa'ad dalam kemah Rufaidah di Masjid Nabawi, sehingga aku dapat menjenguknya dari dekat." Keteladan Rufaidah dikisahkan ketika saat terluka parah dalam perang Handak, umat Islam membawanya kepada seorang perempuan yang bernama Rufaidah, yang memiliki kepandaian dalam mengobati orang-orang yang terluka. Dengan demikian, jika ada orang yang membutuhkan pengobatan, maka Rufaidahlah tokohnya, hingga ia memperoleh gelar Awalu Tabibah fi al-Islam, dokter perempuan pertama dalam Islam. 23. Asy-Syifa binti Abdillah, kepala pasar Madinah dan guru pertama tulis-menulis. Sosok Asy-Syifa dikenal sebagai kepala pasar Madinah dan guru pertama dalam tulis-menulis di kalangan umat Islam. Asy-Syifa termasuk perempuan pertama yang masuk Islam. Beliau adalah istri dari Abu Hasmah dan yang memiliki kemampuan mengobati penyakit sejak masa jahiliyah. Ketika masuk Islam, ia memanfaatkan kemampuannya tersebut demi dakwah Islam. Keteladanan Asy-Syifa turut serta dalam berhijrah ke Madinah, serta ikut membaiat Rasulullah. Beliau juga sering mengunjungi rumah Asy-Syifa, bahkan terkadang beliau juga tidur siang di rumahnya. Rasulullah pernah bersabda kepada Asy-Syifa, "Wahai Syifa, ajarkanlah kepada Hafsah, Ummul Mukminin, mengobati penyakit sebagaimana engkau mengajarinya menulis." Asy-Syifa merupakan perempuan cerdas.
tidak jarang Umar bin Khattab meminta pendapatnya tentang suatu urusan. Bahkan, Umar mempercayakan urusan manajemen pasar Madinah kepadanya. Meskipun perempuan, tapi Umar melihat kapabilitasnya dan amanahnya untuk mengurusi pasar tersebut. Asy Syifa wafat pada masa pemerintahan Khalifah Umar tahun 20 Hijriah. 24. Hansa binti Hizam. Nama lengkapnya adalah Hansa bin Hizam al-Ansariyah. Ia berasal dari Bani Amr ibn Auf ibn Aus. Ia menemui Rasulullah ketika beliau hendak ke Madinah. Hana sudah bisa menerima dakwah Rasulullah dan masuk Islam meskipun waktu itu ia masih kecil. Beliau dikenal sebagai sosok wanita yang memuliakan kaum Hawa dan membela hak-haknya. Hansa telah menjanda, lalu ayahnya menikahkannya dengan lelaki yang bukan menjadi pilihannya, dan ia membenci hal itu. Lalu, ia menemui Rasulullah seraya berkata, "Sesungguhnya ayahku telah berbuat sewenang-wenang terhadapku. Ia menikahkanku tanpa lebih dahulu memberitahukan kepadaku." Rasulullah lalu bersabda, "Tidak ada atau tidak sah pernikahannya. Nikahlah dengan siapa yang engkau kehendaki." Lalu Rasulullah mencabut kembali pernikahannya, maka kemudian Hansa menikah dengan Abu Lubabah ibn Abdul Munzir, pejuang terkenal dari kalangan sahabat Rasulullah. Islam menghormati hak-hak kaum perempuan. Ia memiliki kebebasan untuk memilih calon suami, bebas mengemukakan pendapat, dan bebas menuntut hak-haknya. Perempuan juga memiliki hak untuk meminta pemutusan hubungan pernikahan. Jika ia merasa tertipu atau merasa terpaksa dalam melaksanakan pernikahan itu, maka tidak boleh seorang pun memaksanya. 25. Syafiah binti Abdul Muthalib. Syafiah bin Abdul Muthalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay merupakan bibi Rasulullah. Beliau saudara perempuan Hamzah ibn Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Pada masa jahiliyah, Syafiah pernah menikah dengan Al-Haris ibn Harb ibn Umayyah, dan memiliki seorang anak laki-laki. Setelah suaminya meninggal, Syafiah menikah dengan Al-Awam ibn Huwailid dan memiliki 3 orang anak, Az-Zubair, As-Sa'ibah dan Abdul Kabah. Di antara keteladanan Syafiah adalah perempuan yang masuk Islam pada masa-masa awal. Beliau juga turut berhijrah ke Habasyah dan juga ke Yastrib. Ia seorang yang penyabar, ikhlas dan sosok berani di medan jihad. Ketika Perang Uhud, Hamzah terbunuh mengenaskan akibat lembing yang dilemparkan Wahsy atas suruhan Hindun. Kabar kematian Hamzah itu sampai kepada Syafiah dan melihat jenazah saudara kandungnya itu. Beliau berkata akan bersabar menghadapi musibah ini demi mengharap ridho Allah. Syafiah merupakan pahlawan perempuan. Perjuangannya dalam berjihad tidak kalah dibanding pejuang laki-laki. Ketika Perang Khandaq, Syafiah bersama perempuan lainnya dan anak-anak berada di dalam benteng. Kondisi Madinah pada waktu itu sangat kritis, karena dikepung musuh dari segala arah. Ada satu benteng, Fari, yang dimiliki Hasan ibn Sabit, benteng yang paling kokoh di Madinah. Lalu Syafiah berkata kepada Hasan, "Wahai Hasan, orang Yahudi itu telah mengelilingi benteng. Turunlah dari benteng dan bunuhlah Yahudi itu." Hasan merasa takut dan tidak berani menghadapi orang Yahudi tadi. Lalu, Syafiah mengambil sebatang tongkat dan turun dari benteng lalu memukul ubun-ubun si Yahudi, hingga ia roboh ke tanah. Lantas disusul dengan pukulan bertubi-tubi, hingga mati. Inilah keberanian dan kepahlawanan Syafiah. Ia tidak tinggal diam ketika melihat bahaya mengancam, apalagi di dalam benteng itu terdapat istri-istri Rasulullah yang harus ia jaga keselamatannya. Syafiah wafat pada masa kekhilafahan Umar, tahun 20 Hijriah dalam umur 73 tahun, dan dimakamkan di Baqi, Madinah.